Kira-kira siapa di elit lingkaran Jokowi ini yang menjelang 20 Oktober ini atau setelahnya akan meninggalkan Jokowi totally, Bang? Ya, saya kira bahkan Pak Pratikno mungkin udah siap-siap juga untuk ninggalin. Siapa? Bahkan Pak Pratikno yang paling dekat juga mungkin akan meninggalkan itu, karena mungkin Pak Pratikno ya udah, tapi saya masih ada chair, masih ada kursi sebagai profesor di UGM kan. Bisa aja begitu kan pikirannya kan. Jadi kita mau uji juga orang itu. Integritas itu kan bukan ketika seseorang mengkritik orang lain, tapi ketika dia pilih dia mesti bela, itu namanya integritas dong. Oke. Kan yang udah kabur dari Jokowi kan udah banyak tuh, yang tiba-tiba diam-diam ya memang begitu, ternyata iya dari awal lu nggak pakai otak gitu. Kenapa lu, sekali lagi ini elitnya ya, bukan rakyat. Rakyat memang dibius oleh BLT, dibius oleh media massa yang dikendalikan oleh istana. Ya rakyat berhak, tapi kemudian rakyat juga yang lebih dulu mengenali bahwa ternyata begitu ya. Iya, kan itu olo-olo ada di mana-mana kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pratikno, Insinyur Pratikno, yang bisa dikatakan sebagai mentor politik Jokowi atau Mukidi, kabarnya kabur dari Mukidi. Setidak-tidaknya itulah prediksi dari Rocky Gerung ya. Dan ini sudah barang tentu sebagai kabar yang cukup menggemparkan, karena selama ini Pratikno dianggap sebagai otak dibalik semuanya yang dilakukan oleh Mukidi. Ya, apakah termasuk korupsi ya itu kita tidak tahu ya. Tetapi kebijakan-kebijakannya, bagaimana membuat kampus itu tidak berdaya, itu adalah Pratikno juga ya. Ketika aturan pemilihan di kampus itu ya ternyata dinaikkan 35% suaranya itu ada di menteri ya. Sementara yang senat silahkan tarung gitu kan. Kalau suaranya hanya 50 lawan 20% atau 50 lawan 30 dan lain sebagainya, nanti tinggal seperti apa. Jadi yang menyeleksi menjadi menteri itu adalah menjadi rektor itu adalah pemerintah. Itu mengapa rektor-rektor sekarang ini menjadi penakut dan serakah ya. Satu sisi mungkin dia dimanjakan, ada yang menjadi komisaris, satu sisi ada yang punya kasus dan sebagainya sebagai bentuk penyanderaan itu. Tapi ya, kenapa ada pertanyaan kalau memang benar nih Pratikno ini mau kabur dari Jokowi itu apa? Apakah ini berarti bahwa kalau diibaratkan Jokowi itu sebagai sebuah kapal, bocornya itu udah kebangetan, tikus-tikusnya sudah pada berlarian karena mengendus ya, itu banyak pihak sudah lari dari Jokowi. Dan sekarang susah mencari orang yang punya otak untuk bisa bergabung dengan Jokowi. Hanya orang-orang dengan sembako saja yang mau datang ke rumahnya Jokowi itu. Sudah agak lama juga tidak ada menteri yang datang ke rumahnya Jokowi. Kenapa itu? Bisa jadi memang ibaratnya seperti kapal, ya Mukidi atau geng Solo ini sudah gak bisa diselamatkan. Sudah mau tenggelam. Ya, sudah hitung mundur, dan tampaknya tenggelamnya itu ya karena sebuah hantaman. Hantaman apa? Hantaman dari publik. Ya, salah satunya adalah ketika publik bisa diyakinkan oleh para aktivis seperti Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo dan lain sebagainya berkenaan dengan ijazah palsu. Itu seperti rudal menghantam kapal. Oleng kapalnya, karena tidak bisa dipertahankan sama sekali. Perilaku Jokowi memang juga menunjukkan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk bisa menunjukkan yang benar itu seperti apa.
berharap kepada polisi untuk mentersangkakan itu, ya, hukum pidananya berbunyi pencemaran nama baik bisa dilakukan jika, ya, dokumen yang dimaksud palsu itu membantah, artian dokumen itu benar. Nah, sementara ini dokumen tidak bisa ditunjukkan, ya kan? Olenglah ini masa sampai tingkat ke kampung-kampung ngerti Jokowi itu ijazahnya palsu. Dan inilah yang membuat stres Jokowi itu tidak ketulungan. Nah, di sisi lain juga ada orang-orang di luar Pratikno kelihatannya yang punya kepentingan bisnis yang belum selesai. Ya, ini kelihatannya mengambil kemudi dan membuat apa yang disebut sebagai kudeta itu dalam pengertian tertentu, ya. Nunggangi rusuh berharap ada pembubaran DPR atau Prabowo mengalami delegitimasi kemudian naikkan Gibran. Tetapi ini terlalu berisiko dan ternyata gagal, ya kan? Walaupun dia mungkin sudah menyulut apinya dari Denmark sama si Salsa, ternyata itu termol juga. Ya, jadi Salsa ini kalau ke PSI sama sekali nggak bunyi, pemirsa. Ke Jokowi nggak berani dia memberikan komentar. Ke Gibran nggak. Salsa sama DJ, anak jenderal, itu sama. Perempuannya kayak begitu. Diberi keahlian untuk ngomong, tetapi dia gunakan untuk menghancurkan sesuatu karena kepentingan, bukan karena keadilan, ya. Ngomongnya keadilan. Nah, Pratikno yang stabilitas emosinya mungkin juga tidak terlalu berkepentingan, memang mungkin kalkulasi politiknya, maksud saya, memang sudah tidak bisa diselamatkan, ya lebih baik kabur. Di Gajah Mada dia punya kursi sebagai profesor dari UGM, mau ngajar lagi, mau apa, tidak masalah. Kalau Pratikno sampai kabur, betul-betul Jokowi kalau masih hidup hitung mundur. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.